Ikhwana fiddin azakumullah. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebahagian jamaah belum tahu, setelah Ramadan ini jadwal kajian Senin malam di At-Taqwa dimekarkan. Yang tadinya cuman pelajaran tauhid, pelajaran akidah, sekarang ditambah satu materi lagi, yaitu sirah nabawiyah. Kajian tauhid, kajian akidah kita isi Senin ganjil, Senin pertama dan Senin ketiga. Tetap saya yang mengisi. Lalu sirah nabawiyah akan diisi oleh Ustaz Fauzul Azmi LC di Senin genap, Senin kedua, kemarin sudah mulai, dan besok Senin keempat, pekan depan insyaallah. Itu yang belum tahu, ya, supaya tidak kaget-kaget, loh kok ganti gitu. Nah, itu untuk kita ketahui. Kita masuk ke materi, ya. Kita sudah mulai masuk alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda kiamat itu ada dua. A, tanda kiamat kecil, alamatus sughra. Ini sudah kita bahas. Lalu B, yang kedua, tanda kiamat besar, alamatul kubra. Tanda kiamat kecil terakhir kita sampaikan lahirnya Al-Mahdi. Namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya juga Muhammad. Nama ayahnya sama dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah juga namanya Al-Mahdi itu. Beda Al-Mahdi kita dengan Al-Mahdi Syiah. Kalau Al-Mahdi Syiah sudah ada, tapi sekarang ngumpet entah di mana. Kalau Al-Mahdi kita belum lahir, ya, jadi Al-Mahdi kita merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi, cuman tidak bergelar Habib. Nah, itu cumannya, tidak bergelar Habib. Namanya Muhammad bin Abdullah, itu yang disebut Mahdi, nanti akan lahir di akhir zaman. Ya, ini tanda kiamat kecil. Ini sudah kita bahas. Nah, lalu tanda kiamat besar diawali nomor satu, keluarnya Dajjal. Ini sudah kita bahas di bulan Ramadan. Ya, Dajjal adalah pendusta, pembohong, ya, si raja bohong, itu namanya Dajjal. Nah, kemudian Dajjal itu kemudian dieksekusi oleh Nabi Isa Al-Masih. Nah, maka yang kedua sekarang adalah turunnya Isa Al-Masih. Secara ringkas, gebrakan Nabi Isa Al-Masih itu pertama membunuh Dajjal setelah mengajak masuk Islam. Ya, ditawari Islam supaya masuk kepada Islam, tapi tidak mau, menolak. Akhirnya dibunuh, ya, dengan tangannya Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya tanpa dibunuh, Dajjal itu akan mati sendiri. Dia mencair seperti garam yang kena air. Ya, dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, inilah mukjizat. Ya, dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Dajjal itu sudah mulai mencair. Nah, tapi kemudian, ya, berakhir dieksekusi oleh Nabi Isa alaihissalam.
Yang kedua, memberlakukan hukum Islam, melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu bukan membawa agama baru, bukan menyampaikan syariatnya, tidak, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fungsinya Nabi Isa ketika itu bukan lagi sebagai nabi dan rasul, tapi beliau sebagai pembaharu, ya, pembangkit kembali ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditinggalkan orang. Kemudian beliau menghancurkan salib. Ini menunjukkan salib bukan ajaran Nabi Isa. Salib adalah ajaran Paus. Ini dibuktikan dengan turunnya Nabi Isa akan menghancurkan salib. Berlanjut, Nabi Isa itu membunuh babi. Ya, Nabi Isa itu akan membunuh babi. Ini menunjukkan orang makan babi bukanlah umatnya Nabi Isa. Yang ngaku-ngaku umat Nabi Isa tapi makan babi, itu bohong. Ya, kan Nabi Isa juga mengharamkan babi, dibuktikan dengan beliau akan membunuh babi. Lalu kemudian beliau menghapus jizyah. Apa itu jizyah? Pajak atau cukai. Ini menunjukkan pajak dan cukai bukanlah ajaran Islam. Di zaman Nabi sudah ada pajak, tapi yang dipajak itu adalah orang kafir yang tidak mau masuk Islam. Kaum muslimin bebas dari pajak, karena kaum muslimin sudah membayar zakat. Nah, pada hari ini kaum muslimin yang membayar pajak adalah kaum muslimin yang terzalimi. Ya, itulah sebabnya para ulama memfatwakan tidak barokah gaji yang diambil dari pajak, karena pajak adalah menzalimi kaum muslimin. Yang dipajak bukan hanya orang kafir, tapi kaum muslimin juga bayar pajak. Nah, itu akan dihapus nanti oleh Nabi Isa alaihi salam. Sekarang kita bicara dalil tentang akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita di halaman 127 nomor B, ya, turunnya Nabi Isa alaihi salam di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Kemudian beliau membunuh Dajjal, mengajak kepada Islam serta memberlakukan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah, pajak dan bea cukai. Nah, sekarang kita bicara dalil. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksirus saliba wa yaqtulal khinzira wa yad'al jizyata wa yafidhal malu hatta la yaqbalahu ahad." Kiamat tidak akan terjadi sebelum turunnya di tengah-tengah kalian Isa putra Maryam. Jadi sebelum turun Nabi Isa, kiamat tidak akan terjadi. Turun dulu Nabi Isa alaihi salam, baru bumi ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa beliau? Apakah sebagai nabi dan rasul? Tidak. Tapi beliau sebagai hakim yang adil. Sekarang
Banyak hakim yang tidak adil, malah hakim ditangkap, hakim disidang. Nah, kalau hakim disidang, siapa yang menyidang? Siapa yang menghakimi lagi itu? Nah, itulah bobroknya hukum pada hari ini. Hukum bisa dibeli. Nah, nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam, beliau sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib. Beliau akan membunuh babi. Beliau menghapuskan jizyah. Dan melimpahlah harta ketika itu sampai tidak seorang pun yang mau menerima. Kalau keadilan sudah tegak, ya, hukum sudah dijatuhkan seadil-adilnya, turunlah barokah. Kalau barakah sudah turun, harta akan melimpah. Semua orang menjadi kaya, sehingga kalau dikasih duit nggak ada yang mau nerima. Duit gue juga banyak, buat apa katanya? Ya. Kita kasih duit kepada orang, orang tuh nggak mau menerima. Duit gue juga banyak. Ya. Itulah gambaran barokahnya hidup pada masa itu. Nah, kalau di kitab kita selesai sampai di situ. Ya. Masuk nomor saya munculnya matahari dari arah barat. Nah, kita tambahkan di referensi lain tetap menyangkut turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita ke An-Nisa. Ini tidak ada dalam kitab, buka mushaf. An-Nisa surah yang keempat, ayat 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak seorang pun dari ahlul kitab. Ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Tidak seorang pun dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, melainkan akan beriman kepada Nabi Isa. Dulu orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi Isa. Orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa. Malah orang Yahudilah yang mengepung rumahnya Nabi Isa, mau membunuh Nabi Isa. Untunglah Allah menyelamatkan. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam, kemudian wajahnya Nabi Isa itu dipindahkan kepada muridnya yang berkhianat. Karena ketika ditanyakan oleh Yahudi di mana Isa bersembunyi, ada satu di antara muridnya berkhianat karena mau dibayar, lalu menunjukkan di mana persembunyian Nabi Isa. Qadarullah, wajah pengkhianat ini diganti oleh Allah dengan wajahnya Nabi Isa alaihi salam. Sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nah, maka kemudian mau tidak mau Yahudi menangkap pengkhianat ini. Walaupun bukan saya, tapi karena wajahnya sudah seperti wajah Nabi Isa, ya tidak ada lagi pikir panjang, langsung ditangkap dan disalib. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi muridnya yang berkhianat itu. Nah, jadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dari ahlul kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa. Walaupun dulu Yahudi berniat membunuh Nabi Isa, tapi nanti sebelum Nabi Isa wafat akan beriman kepada Nabi Isa. Demikian juga Nasrani yang mengatakan satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, yang mengatakan Nabi Isa anak Allah, nanti mereka juga akan rujuk, akan kembali mengatakan Isa itu Rasulullah sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka, terhadap ahlul kitab, terhadap Yahudi dan Nasrani.
Berkata Syekh As-Sa'adi rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan kata ganti atau dhamir dalam firman sebelum kematiannya. Nah, lihat, qabla mautih, sebelum kematiannya. Nya itu siapa itu? Kata Syekh As-Sa'adi, kata ganti dalam firman sebelumnya itu merujuk kepada Nabi Isa. Jadi sebelum kematiannya, yang dimaksud sebelum kematian Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa belum mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dengan demikian, makna ayat adalah tidak seorang pun di kalangan ahlul kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Hal itu terjadi saat menjelang kiamat dan saat tanda-tanda kiamat besar muncul. Demikian Syekh As-Sa'adi dalam tafsirnya. Banyak sekali hadis yang sahih berkenaan dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ia akan membunuh Dajjal, membatalkan pajak, ahlul kitab beriman kepadanya bersama kaum muslimin. Kemudian pada hari kiamat, Isa menjadi saksi yang bersaksi atas semua amal perbuatan yang mereka lakukan. Sebagaimana tadi juga sudah kita sampaikan. Kembali hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Ini merupakan asbabun nuzul dari An-Nisa 159 tadi. Ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. La yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman adalan fayaksirat salibya wa yaqtulal khinzira wa yadha'al jizyata wa yafidhal malu hatta la yaqbalahu ahadun hatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata Nabi, hampir dekat masanya. Ketika Nabi masih hidup, Nabi mengatakan hampir dekat masanya. Apalagi sekarang sudah sangat dekat. Apa itu? Putra Maryam turun di tengah-tengah kalian. Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian. Sebagai hakim yang adil, ia menghancurkan salib, ia membunuh babi, ia membatalkan pajak. Saat itu harta melimpah ruah hingga tidak seorang pun menerimanya hingga 1 kali sujud, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah berkata, bacalah bila kalian mau, yaitu An-Nisa ayat 159 tadi, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahlul kitab melainkan akan beriman kepada Isa bin Maryam sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Sekarang kita lihat seperti apa tanda-tanda Nabi Isa itu. Ya, nanti jangan-jangan ada lagi ngaku-ngaku
Saya ini Nabi Isa loh, ini baru saja turun dari langit. Sekarang kan banyak gitu, ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku bawa rambut Nabi, ya. Nah, kalau doamu mau mustajab, nih rambut Nabi ini, sekian puluh juta, mau. Ini fitnah akhir zaman. Nah, bukan tidak mungkin nanti akan ada ngaku-ngaku Nabi Isa. Perlu kita tahu seperti apa tanda-tanda Nabi Isa itu. Kembali hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun. Li'allatin dinuhum wahidun. Wa ummahatuhum syatta. Wa ana awlan nasi bi'Isa bin Maryam. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun. Wa innahu nazilun." Para nabi itu bersaudara seayah. Ya. Para nabi itu bersaudara seayah. Ibu mereka berbeda, namun agama mereka sama. Aku adalah manusia yang lebih berhak atas Isa putra Maryam. Kenapa? Karena antaraku dan dia tidak ada nabi yang lain pembatas. Ya, jadi di atas Nabi Muhammad ya langsung Nabi Isa, tidak ada nabi yang lain. Nah, maka dari itu, fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu fa innahu rajulun marbu'un ilal umrah wal bayadi sabtun ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibuhu balal baina mumassarataini fayaksiru saliba wa yaqtulul khinzira wa yad'ul jizyah. Bila kalian melihatnya, kata Nabi, kenalilah sosoknya. Beliau adalah seorang laki-laki berpostur sedang, sedikit tinggi tapi tidak tinggi-tinggi amat, ya, lebih sedang. Warna kulitnya hampir kemerah-merahan dan putih. Jadi kalau ada nanti ngaku-ngaku Nabi Isa tapi dia hitam, itu bohong. Jadi kulitnya kemerah-merahan dan putih. Ia mengenakan dua baju dengan warna kuning muda. Rambutnya seperti meneteskan air meskipun tidak basah. Rambutnya kering tapi seperti meneteskan air. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, membatalkan pajak, menyeru manusia menuju Islam. Di masanya Allah menghancurkan seluruh agama selain agama Islam. Di masanya pula Allah membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Bumi aman hingga singa merumput bersama onta. Itu gambaran keamanan bumi. Sekarang orang bersaudara saling cakar-cakaran, orang bersaudara saling bunuh. Nanti di masa Nabi Isa nanti onta dengan singa sama ngerumput, ya, sama makan. Jadi singa tadi tidak lagi menerkam onta. Macan merumput bersama sapi, makan bersama mereka. Ya, macan bersama sapi. Serigala merumput bersama kambing. Anak-anak bermain dengan ular dan tidak membahayakan. Ya, itulah damainya bumi ketika itu. Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Setelah itu dia wafat dan disolatkan dan dimakamkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, itu kedatangan Nabi Isa. Beliau selama 40 tahun berada di bumi. Nah, kemudian beliau wafat dan dimakamkan oleh kaum
muslimin. Sekarang waktu turunnya Nabi Isa, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kita terjemahkan saja, hadisnya panjang. Kiamat tidak akan terjadi hingga Romawi menduduki A'maq atau Dabiq. Kemudian tentara dari Madinah keluar mendekati mereka. Mereka adalah penduduk bumi terbaik di masa itu. Setelah kedua pasukan saling berhadapan, pasukan Romawi berkata, biarkan antara kami dengan orang-orang kami meninggalkan agama nenek moyang. Kami akan memerangi mereka. Pasukan muslimin berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian menyerang saudara-saudara kami. Akhirnya mereka saling berperang, sepertiga di antara mereka kalah. Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Sepertiga lainnya terbunuh, mereka adalah syuhada terbaik di sisi Allah. Dan sepertiga lainnya memang mereka tidak terkena fitnah selamanya. Kemudian mereka menaklukkan Konstantinopel saat membagi-bagikan harta rampasan perang, dan pedang mereka telah digantungkan di pohon zaitun. Tiba-tiba syaitan berteriak kencang, di tengah-tengah mereka Al-Masihud Dajjal menggantikan kalian dalam keluarga kalian. Mereka segera beranjak, padahal berita itu bohong sebenarnya. Saat mereka tiba di Syam, Dajjal keluar. Saat mereka siap-siap untuk perang dan meratakan barisan, saat itu sholat dikumandangkan. Kemudian Isa putra Maryam turun lalu mengimami mereka. Saat musuh Allah atau Dajjal melihatnya, ia mencair seperti garam mencair dalam air. Andai Isa membiarkannya, niscaya ia akan mencair hingga mati. Namun Allah membunuhnya melalui tangan Nabi Isa. Kemudian Isa memperlihatkan darah Dajjal yang ada di tombak pendeknya kepada kaum muslimin. Nah, ini prosesi kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Bukti bahwa Nabi Isa bukan membawa ajaran baru, tapi melanjutkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ternyata juga menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yuhillanna banu Maryama bi fajjil rawhah hajan aw mu'tamiran aw layathniyannahuma." Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Isa putra Maryam akan mengeraskan bacaan talbiyahnya di jalanan Rawhah, ya, untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, atau untuk menunaikan keduanya secara bersamaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam sekali lagi menunjukkan beliau bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak mau menjadi imam ketika bertemu dengan Al-Mahdi. Kembali hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kaifa antum, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu Maryama fikum wa imamukum minkum? Bagaimana dengan kalian ketika putra Maryam turun di tengah-tengah kalian, sementara yang mengimami kalian adalah seseorang yang berasal dari kalian? Jadi ketika Isa putra Maryam turun, yang mengimami kalian adalah seseorang yang berasal dari kalian. Maksudnya adalah Al-Mahdi itu tadi. Al-Mahdi.
Al-Mahdi yang dinanti-nanti, yaitu Muhammad bin Abdullah namanya, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah, kata Jabir radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ilal yaumil qiyamah. Qal fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu amiruhum ta'al sallalana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhil ummah. Segolongan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa berpegang di atas kebenaran. Mereka menang hingga hari kiamat. Lalu beliau meneruskan, kemudian Isa putra Maryam turun. Lalu pemimpin mereka berkata, kemarilah sholat bersama kami. Ya, pemimpin mereka yang dimaksud adalah Al-Mahdi, ya, Muhammad bin Abdullah. Ayo, silakan sini sholat bersama kami, kata Al-Mahdi. Isa menjawab, tidak. Sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian kalian. Ya, Nabi Isa Al-Masih tahu diri, beliau bukan Bani Ismail, beliau Bani Israel. Sebagian kalian berhak memimpin sebagian kalian. Kalian adalah Bani Ismail, pemimpin kalian juga Bani Ismail. Bukan aku adalah Bani Israel. Nah, ini yang tidak disampaikan Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah bentuk kemuliaan yang diberikan Allah untuk umat ini. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, seandainya Nabi Isa alaihissalam maju sebagai imam, tentu di dalam diri ini terdapat satu ganjalan. Dan tentu ada yang mengatakan, lihatlah Isa menuju, ya, Isa maju sebagai pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isa. Inilah hikmahnya kenapa Isa tidak maju sebagai imam, karena la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap Muhammad nabi yang terakhir. Kedatangan Isa hanya sebagai pelanjut, ya, bukan membuat syariat baru. Karena itulah dia sholat sebagai makmum agar tidak mengotori sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, ya, dengan debu-debu syubhat yang akan banyak datang. Nabi Isa alaihi salam sholat di belakang seseorang dari umat ini meskipun ia berada di akhir zaman dan kiamat sudah dekat. Hal itu menunjukkan kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa bumi ini tidak pernah terlepas dari orang yang menegakkan hujjah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Ya. Jadi selagi orang soleh masih ada di muka bumi ini, maka bumi tidak akan hancur, kiamat tidak akan tiba. Al-Masih Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Hadis dari Nawas bin Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal mendatangi kaum lalu menyeru mereka. Mereka percaya dan menerima seruannya. Kemudian Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujan. Ini juga sudah pernah kita sampaikan. Dajjal memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanamannya. Bumi pun menumbuhkan tanaman. Kemudian binatang ternak milik mereka kembali dengan punuk terpanjangnya, dengan embing susu penuh dan perut memanjang. Setelah itu Dajjal mendatangi kaum
Lalu Dajjal menyeru mereka, namun mereka membantah perkataannya. Dajjal pergi meninggalkan mereka. Pada pagi harinya mereka ditimpa kemarau. Mereka tidak lagi memiliki apapun. Dajjal melintasi tempat yang tidak berpenghuni. Kemudian Dajjal berkata kepada tempat itu, keluarkanlah harta-harta simpananmu. Kemudian harta-harta simpanan bumi mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah mengikuti rajanya. Setelah itu Dajjal memanggil seorang pemuda. Dajjal menebas batang lehernya dengan pedang dan memotongnya menjadi dua bagian, tepat sasaran. Setelah itu Dajjal memanggil pemuda yang dipotongnya itu. Pemuda itu datang menghampiri wajahnya, membuat dan tertawa. Nah, ini fitnah akhir zaman. Dajjal bisa menyuruh langit menurunkan hujan. Dajjal bisa menyuruh bumi mengeluarkan tanaman, malah mengeluarkan harta benda. Malah Dajjal setelah membunuh seorang pemuda, ditebas, dipotong dua, mati. Setelah mati dipanggil oleh Dajjal, orang itu hidup lagi, ya, sambil tertawa. Nah, ini yang akan membuat orang menjadi kafir ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan, saya bisa berbuat apa saja, sayalah Tuhan kalian. Ini fitnah yang paling berat yang diterima oleh kaum muslimin. Saat seperti itu, tiba-tiba Allah membangkitkan Al-Masih putra Maryam, maksudnya menurunkan. Ia turun di dekat Menara Putih sebelah timur di Damaskus. Ia mengenakan dua baju berwarna kuning muda. Ia meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Saat menundukkan kepala, air menetes dari kepalanya, dan ketika mengangkat kepala, biji-biji perak seperti mutiara berjatuhan dari rambutnya. Tadi di awal kita sampaikan, seakan rambutnya itu meneteskan air, padahal rambutnya tidak basah. Ini ciri khas Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Tidaklah orang kafir mencium nafasnya, melainkan pasti mati. Dan nafasnya mencapai jarak sejauh matanya memandang. Masya Allah. Kelebihan nafas Nabi Isa bisa membunuh orang kafir. Tapi orang Islam aman-aman saja. Dan nafasnya itu bisa tercium dari jarak sejauh matanya memandang. Isa kemudian mencari-cari Dajjal hingga ketemu di Babulut, ya, yaitu kawasan terkenal di Palestina, berada di dekat Baitul Maqdis. Lalu membunuhnya. Kemudian Isa putra Maryam mendatangi kaum yang dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Ia mengusap wajah mereka, lalu menyampaikan tingkat derajat mereka di surga. Baik, kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan muadzin. Besar itu adalah turunnya Isa Al-Masih putra Maryam. Kedatangan Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul. Kedatangan Nabi Isa sebagai hakim yang adil, akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, akan menghapuskan jizyah, dan mengembalikan ajaran Islam, mengajak orang masuk Islam. Sehingga sampailah waktunya Nabi Isa wafat setelah 40 tahun di bumi. Nah, sepeninggal Nabi Isa, bumi sangat makmur. Hujan turun, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kekayaan banyak, dan kedamaian pun terjadi. Sehingga binatang buas tidak lagi menerkam mangsanya. Ya, singa bisa ngerumput sama onta, macan bisa ngerumput dengan kambing, ular bisa bermain-main dengan anak-anak.
Nah, begitu seterusnya. Inilah sampai tiba nanti muncul Ya'juj dan Ma'juj. Maka muncul lagi kekacauan ya setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, bagaimana pula tentang Ya'juj dan Ma'juj, kita akan ketemu di tanda kiamat besar yang ketiga insyaallah 15 hari ke depan atau hari Senin yang pertama di bulan Mei insyaallah. Ada pertanyaan silahkan. Ya Pak. Ya. Ini kita harus bijak menjawabnya ya. Yang jelas tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu yang jelas. Ya. Sama dengan pajak. Ya. Karena itu adalah menzolimi kaum muslimin. Tapi kalau pajak untuk orang kafir itu sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Pernah ketika saya tinggal di Cipinang Muara, ya, saya juga menyampaikan tauhid jilid 2 ini, alamatus sa'ah, tanda kiamat ini, bahwa Nabi Isa akan turun menghapuskan pajak. Saya diserang habis-habisan oleh pensiunan pajak. Ustaz, tanpa uang pajak tidak akan jadi Indonesia. Dengan apa dibangun pembangunan ini kalau tidak ada tanah pajak? Lalu saya jawab, Indonesia tanah air yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jenawi. Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kalaulah tidak salah urus, kalaulah tidak dikorup, hasil kekayaan bumi Indonesia ini cukup untuk pembangunan Indonesia. Tapi karena salah urus, karena harta kekayaan Indonesia ini habis dikorup, terpaksalah rakyat diperas, ya dipungut pajak. Malah yang selama ini tidak dipajak, dipajak juga. Ya, kita makan ke restoran PPN 10%. Ini kan zalim ini. Jadi demikian. Ya, pajak itu tidak sesuai dengan syariat, maka nanti akan dihapuskan oleh Nabi Isa alaihi salam. Isa al-Masih, bukan Nabi Isa, tapi Isa al-Masih ibnu Maryam. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.